Oke, kembali lagi sejauh Dopa di live IG Daily Dopa pada hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih lezatnya atau prospek atau keuntungan yang bisa didapatkan dari bisnis kuliner sejak mahasiswa. Karena mungkin beberapa mungkin beranggapan ya kalau bisnis kuliner itu baru bisa dimulai kalau udah lulus, atau bisnis kuliner baru bisa dimulai kalau modalnya itu udah banyak, udah puluhan juta, udah ratusan juta dan lain sebagainya. Atau bisnis franchise itu baru bisa dimulai kalau udah punya modal minimal 500 juta ya. Ya kalau franchise-nya kayak franchise yang minuman-minuman kekinian ya mungkin sampai segitu, tapi kalau mungkin franchise-nya mungkin dari yang franchise yang kecil-kecilan ya nggak sampai segitu modalnya, seperti itu. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan bahas nih, gimana sih lezatnya bisnis kuliner sejak mahasiswa. Oke, kita sapa dulu ya, sudah bergabung ada Kak Afif sama Kak Dio. Oke, salah satunya narasumber kita nanti ya. Oke, nah eh, menurutku ini cukup penting topiknya. Kenapa? Karena mungkin sejawat mahasiswa di sini mungkin tertarik untuk mulai bisnis, termasuk bisnis catering atau bisnis kuliner yang lainnya. Nggak harus catering ya, bisa bisnis kuliner kayak dari piscok atau dari minuman-minuman juga, atau dari snack-snack. Nah, nanti itu clue dari salah satu narasumber kita nanti, yaitu bisnis snack makanan seperti itu. Nah, kenapa penting banget? Karena mungkin beberapa udah ada pengen untuk bikin bisnis kuliner, tapi terhalang sama ketakutannya. Takut nanti nggak jalan lah, takut nanti nggak ada yang beli, takut nanti pas sudah produksi ternyata nggak ada yang membelinya, jadinya malah produksinya itu gagal, atau nanti malah keuangannya itu jadi macet gara-gara cash flow-nya nggak muter kayak gitu. Tapi narasumber kita kali ini itu ada Kak Dio. Itu dia punya bisnis kayak snack makanan ringan. Nah, itu cukup struggle-nya juga lumayan. Jadi pernah berjalan dulu beberapa bulan, terus sempat berhenti karena pandemi, dan sekarang sudah ada rencana untuk jalan lagi, namun dengan lokasi dan tempat yang lebih proper seperti itu. Nah, harapannya setelah nanti sejawat menyaksikan live kali ini, nanti bisa mendapatkan insight-insight dari narasumber kita malam hari ini nih. Nanti juga bisa tanya-tanya kalau mau ada yang ditanyakan, atau mau nanya-nanya tips dan triknya bisnis kuliner, itu nanti bisa ditulis di kolom komen aja, nanti bisa langsung dijawab sama narasumbernya. Jadi narasumber kita kali ini itu ada Kak Dio, sebagai salah satu sebagai owner dari salah satu franchise, itu Cik Cik Gunting. Cik Cik Gunting itu seperti snack makanan ringan dari dengan bahannya itu ayam. Nah, itu nanti bisa macam-macam varian rasanya seperti itu. Nah, beliau ini juga merupakan mahasiswa farmasi di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, dan sekarang sudah tahun akhir, sedangkan pas memulai bisnisnya itu di tahun awal. Nah, nanti kita bisa juga ngulik nih gimana sih bisnisnya bisa tetap berjalan pas awal-awal, karena kan pas awal tuh banyak kegiatan organisasi, banyak kegiatan mataf, dan juga orientasi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama Kak Dio tips dan triknya kayak gitu. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung invite aja narasumber kita malam hari ini. Sambil yang baru gabung, Kak Egis. Oke, Halo halo Raffi, Dio. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Nah, abis ini ada agenda apa nih? Atau abis kuliah atau gimana? Oh, hari ini tadi kuliah Kuliah. aja sih, masih kuliah sama Skripsi, skripsian. skripsinya gimana? Sampai mana skripsinya? Oh, Masih masih ambil data ambil data ya? skripsinya. Udah, udah ada yang Ya, sidang gitu belum? Sidang hasil? oh, masih belum sih kalau Belum dari ya? tempat aku belum ada sidang soalnya. Nah, mungkin beberapa dari yang fakultas lain, dari prodi lain udah ada yang mulai sidang gitu ya, sidang hasil. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton di sini, mungkin beberapa ada yang belum kenal dari Kak Dio. Mungkin sedikit perkenalan singkat dulu dari Kak Dio. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Dio Valif Karajata. Aku di sini mahasiswa farmasi tingkat akhir. eh, di semester 7 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi UMY.
Di sini sekarang aku kesibukannya masih skripsian dan kuliah aja sih. Sama sekarang ini aku lagi ada agenda tuh kayak abis ngadain acara kecil-kecilan tentang pembukaan baru aku Oh, sih, oke. Raffi. Kalau dari organisasi ada kesibukan di organisasi apa kalau boleh tahu? Ada beberapa organisasi yang aku ikutin, tapi itu sekarang udah nggak terlalu sibuk banget organisasinya. Oke. Nah, untuk kesibukan sekarang masih ngurus ke skripsi ya berarti fokusnya. Iya, masih skripsian aja sih ini. Nah, dari kesibukan itu kira-kira selama ini ada, kan udah mulai bisnis nih ya, termasuk yang kemarin yang cik-cik gunting itu. Nah, gimana? Apa sih alasan yang mendasari pengen bikin bisnis kemarin itu? Rasanya tuh waktu itu kan dari dulu memang pengen sih, pengen buka bisnis gitu kan. Kira-kira apa gitu kan daripada di rumah doang. Misal pulang kuliah di rumah doang, ya udah akhirnya pengen buka itu, coba-coba buka bisnis. Terus akhirnya coba-coba buka bisnis yang ayam itu, cik-cik gunting. Ya kayak itu sih kemarin aku kayak daripada di rumah cuman main handphone gitu kan, mending coba Oke. usaha apa gitu. Nah, itu kemarin bikinnya itu sendiri atau partneran atau ada temen yang bantuin juga? eh Kalau itu sih aku bareng sama kakak aku ya, maksudnya sama keluarga aku lah intinya, keluarga satu rumah gitu. Dan kita semuanya Oh, nganuin sendiri sih, gitu. Hmm. usahanya sendiri. Nah, gimana sih caranya tadi kan punya kepikiran untuk bikin usaha supaya nggak cuma mager-mageran di rumah. Itu gimana bisa menimbulkan atau menumbuhkan usaha itu aja gitu. Jadi Gimana Raffi? Oleh gimana ngelawan rasa magernya dan mulai usaha gitu. Halo. Raffi ini masih putus soalnya. Oke. Raffi masih putus-putus sinyalnya. Sebentar, sebentar. Sekarang gimana? Udah oke? Okay? Udah, Sorry, sorry udah. tadi. Oke. Lagi kurang bagus cuacanya. Jadi yang efek. Nah, gimana sih caranya biar tetap punya mindset yang produktif terus nih? Kan tadi ada keinginan untuk mulai bisnis karena nggak mau di rumah cuma santai-santai aja atau gabut aja. Nah, itu gimana sih numbuhin mindset yang produktif nih? Pengen beraktivitas, pengen melaksanakan sesuatu yang berguna, bermanfaat gitu. Gak cuma buang-buang waktu aja. Kalau aku tuh karena aku tuh orangnya nggak bisa diem ya orangnya. Jadi tuh pengennya tuh ngelakuin hal apa gitu ya. Pokoknya tuh cari-cari tahu tentang apa yang aku suka juga sih, termasuk yang aku jual itu termasuk makanan kesukaan aku gitu loh. Jadi apa dari itu aku mencoba aja gitu buat bisnis ini kali ya gitu kan, karena ini juga aku suka dengan hal ini. Jadi itulah yang buat semakin kita semangat gitu kalau mau buat Oh, sebuah usaha gitu sih. berarti diawali dari kesenangan dulu ya ke bidang bisnisnya itu. Oh, Hmm. itu dari kesenangan sendiri sih. Nah, kalau bisnis yang makanan ini sekarang, ini selain karena Dio suka sama makanan juga, kenapa milihnya itu usaha di bidang kuliner? Kenapa nggak yang usaha lainnya gitu? Kalau menurut aku ya, di sini tuh kan kalau kuliner itu bagian besar tuh memang kebutuhan primer buat orang-orang ya, buat semua orang gitu. Jadi
menurut aku bisnis kuliner itu sangat menjanjikan sih hasilnya. Jadi nggak akan habis lah kalau bisnis kuliner. Oh iya, iya, iya. Nah, eh kalau pas lagi ngembangin usaha kan pasti ada naik sama turun ya, ada kendalanya dan lain sebagainya. Itu biasanya selama ini motivasi apa yang bisa bikin Dio itu bisa jalan terus gitu loh usahanya kayak nggak mageran gitu. Oh iya pasti kalau setiap usaha tuh pasti ada aja kayak kejanggalan atau apa gitu kan. Jadi sih aku kalau kayak gitu lewatin aja gitu. Maksudnya jalanin aja apa yang ada di depan aku. Aku tetap semangat dengan ada hal itu. Jadi aku nggak mau putus asa kalau tentang masalah yang aku pengen gitu, yang udah aku jalanin. Oke, berarti juga salah satu sisinya juga kayak eh, jalanin aja itu ya kuncinya. Iya harus, ya benar-benar harus jalanin aja semuanya karena yang terbaik itu pasti Iya. dari kita sendiri juga kan Hmm. semuanya. Nah, dari yang kan kemarin itu sempat berhenti ya. Nah, itu kira-kira udah ketahuan belum nih alasannya kenapa? Selain gara-gara pandemi mungkin ya. Karena tuh waktu kemarin memang gak, kita tuh berhenti karena pandemi. Terus Hmm. pandemi kan cukup lama ya, itu hampir 2 tahun. Jadi itu di 2 tahun. Terus memang belum ada karyawan kan karena kita sendirian. Terus apa namanya? Waktu itu aku juga kuliah kan. Jadinya kita dari itu langsung mikirin aja buat lebih. Oh gimana ya nanti ke depannya cik gitu kan. Dan kita berpikir untuk mau merencanakan bikin kayak gitu dan menu di cik-cik itu nanti kita bawa ke kafe di tempat yang lebih baik aja gitu, maksudnya lebih bagus gitu, lebih perspektif tempatnya nanti di kafe. Kalau kita masih outletnya kayak di pinggir jalan sama di Hmm. rumah ya, kayak di anterin di gitu nanti. Kita COD sistemnya waktu itu. Oke. Nah, dari yang kemarin kira-kira poin atau pelajaran apa yang paling melekat sampai sekarang yang mungkin kedepannya bisa jadi evaluasi atau bisa jadi pelajaran supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama ke depannya. Kalau menurut aku tuh yang paling berkesan tuh kesabarannya ya. Semua tuh bener-bener harus sabar, teliti juga semuanya, apalagi dari karena kan semuanya aku ngelakuin sendiri ya, dari masaknya juga, nyiapin barangnya juga sendiri, terus ngirim ke orangnya juga aku sendiri gitu. Bener-bener harus sabar sih gitu kan, lakuinnya dengan senyum gitu loh ya, tapi walaupun kadang-kadang ada marah-marah dikit gitu ya Iya. bener gitu. Nah, kemarin kan mulainya berarti pas awal kuliah ya. Nah, itu gimana bisa ngatur kesibukannya nih antara pas jadi mahasiswa baru sama tetap ngejalanin bisnisnya? Kan pasti sibuk banget tuh mahasiswa baru. Nah ya memang pas aku bikin itu kan memang pas masih maba ya, juga masih semester 1 tengah-tengah gitu. Itu kan full ya kalau FKIK gitu kan, dari Senin sampai Sabtu aja ada tutorial, ada lab, ada praktikum, ada kuliah segala macam itu penuh. Aku langsung pilih aja untuk hari Sabtu dan Minggu itu aku readyin untuk makanannya, dan untuk hari Senin itu kita open PO-nya dan ditutup PO-nya itu hari Jumat. Jumat sore itu kita tutup PO-nya. Nanti kita ready makanan itu hari Sabtu dan Minggu. Nanti itu bisa diambil atau enggak dikirim pakai kurir gitu, atau kita COD waktu itu. Jadi kita apa ngasih pilihan sih untuk mereka gitu, kenyamanan buat mereka lebih prefer yang mana, mau ambil sendiri atau mau digosenin atau COD gitu. Berarti Karena ya. itu juga pemilihan waktu. Sabtu Minggu kan memang orang-orang juga malah banyak Hmm. yang longgar kan, pasti waktunya juga longgar gitu. Jadi makanya milihnya pada hari itu sih. Oh iya, iya. Berarti bener-bener manfaatin waktunya seminggu itu dimaksimalin banget ya. Jadi Senin sampai Jumat ya buat PO-nya, Sabtu Minggunya sekalian masak buat untuk stok barangnya ya. Iya bener banget kayak Jadi gitu. Iya. bener-bener nggak ada istirahatnya nih ya. Ya istirahat ya, malam tidur sih pokoknya. Kita tuh masaknya dari Sabtu siang kalau aku.
minggu Hmm. sih yang lebih full minggu Itu ini. satu hari bisa jadi atau prosesnya itu bisa makan waktu lama untuk masak olahannya? Kalau masaknya itu kan barengan ya langsung karena kan misalnya kita open PO, setiap open PO tuh aku apa satu seminggu tuh aku opennya 50 slot banyak. Nah, alhamdulillah full terus sih slotnya gitu kan. Nah, terus ya udah masaknya bareng, tinggal diatur aja nanti ngambilnya pada jam berapa Oh, gitu. itu kalau kemarin full terus pernah kenapa tetap di angka 50 terus atau kemarin sempat kayak buka slot ke 100 atau lebihnya atau gara-gara keterbatasan mungkin apa? Terakhir itu aku pernah buka 10 slotnya itu aja udah apa udah maksimal banget aku buka 60 slot itu karena memang aku kan terbatas ya yang masaknya segala macam terbatas. Jadi, terakhir aku bukanya 60 slot waktu itu. Itu udah banyak banget sih menurut aku. Karena aku cuman tiga waktu itu. Aku, kakak aku, sama mbak Oh aku. iya, iya. Itu 60 slot itu maksudnya satu slot itu satu porsi atau satu slot itu satu orang? Iya, Oh, satu porsi. Oke, porsi sih. kirain kayak satu slot itu satu orang, terus dia bisa mesennya 5 atau berapa gitu. Satu porsi. Berarti 60 Porsi. porsi ya satu batch-nya kurang lebih. Iya, Hmm, mm, 50 sampai 50 sampai 60. 60 maksimal waktu Nah, itu. itu kalau Iya. dari orang tua kan berarti kan kalau itu mengolahnya di rumah kan berarti orang tua tahu ya kalau dia jalanin bisnis yang sibuk kayak gitu. Itu orang tua gimana? Pernah kayak nge-warning nggak kayak awas nanti sampai kuliahnya keteteran dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah kalau pas aku bisnis itu mama papa aku sih dukung banget sih kemarin waktu itu gitu kan karena juga jalinnya bareng abang aku sama kakak aku tadi jadi orang tua dua-duanya juga sangat apa setuju banget sangat mendukung banget dengan aku kayak gitu malah dia turut seneng sih dan dia juga tetap reminder gitu kan kayak yang penting kuliahnya jangan keganggu ya Oh gitu. iya, iya. Itu kalau sama abang itu yang fokus kayak ngejualnya itu dari kalangan Dio aja atau dari abangnya juga nyari pembeli ke teman-temannya gitu? Ada juga sih dari temen rata-rata memang teman-teman aku ya gitu kan yang beli gitu kan. Terus dari teman-temannya abang juga ada, dari temennya kakak aku juga. Hmm. Tapi rata dari teman aku dan ada dari luar juga gitu yang udah Itu order memang. pas dari awal bikin itu pernah ada yang kayak nggak suka nggak atau kayak misal ngejudge atau nyampein kritik ke personalnya dia bukan ke makanannya ya kayak misalkan masih kuliah kok udah nyoba bisnis aneh-aneh sih gitu pernah nggak? Apa sejauh ini sih nggak ada sih yang berpendapatan kayak gitu. Maksudnya ada juga semua teman-teman aku tetap support aku waktu aku ikut itu apa kalau ada misalnya orang yang berasumsi kenapa sih kok kuliah malah bisnisan gitu, maksudnya jual-jualan gitu ya. Karena kalau menurut aku eh, pas kuliah kita udah punya usaha sendiri gitu dan kita dapat penghasilan sendiri itu lebih enak, pasti lebih bangga kan kalau kayak gitu jadinya Iya iya iya. Nah bisa dapat sendiri. itu dari awalnya gimana biar Gio ini kan kalau ngembangin usaha biar tetap semangat terus kan berarti otomatis nggak langsung ke orientasinya keuntungan ya karena kalau mulai bisnis orientasinya keuntungan pasti pas di awalnya dari kalau bisnis itu nggak bisa langsung untung udah langsung ngedrop ya. Nah gimana Gio bisa punya mindset kalau bisnis itu nggak harus langsung untung di awal itu? Nah, ya kalau sebenarnya ya nih kalau diomongin usaha, semuanya itu pasti pengennya berlomba-lomba untuk mencari keuntungan kan pastinya. Nah, tapi kalau aku ya di sini aku sendiri itu jelas aku tuh mau menjaga dari kualitas dan kuantitas produk yang aku hadirkan dan yang aku jualkan itu yang lebih aku utamakan sih. Oh berarti menjaga reputasi bisnisnya yang pertama ya kalau dari Gio.
Ya. Nah, tadi kan kalau ke tujuan, kalau dari Dio sendiri gimana bisa punya mindset kayak mau belajar terus, nggak pernah ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa udah pro gitu, kayak pengen belajar terus, pengen improve terus, memperbaiki terus gitu, gimana? Hmm, kalau dari diri aku sendiri itu sebaiknya kita jangan merasa takut, jangan merasa sendiri gitu kan. Kita sering evaluasi diri sendiri aja dan jangan merasa diri kita tuh salah terus. Kita tuh harus support diri kita juga sendiri, gitu. Jadi apa kita tuh harus ya itulah pokoknya nggak boleh takut gitu pokoknya Nggak boleh intinya. takut ya. Termasuk memasarkan Iya, usahanya juga nggak boleh malu-malu gitu ya ke teman-teman. Karena mungkin banget kan bener banget. beberapa yang baru mulai itu mau promosi malu nanti kayak takut dijudge ini itu padahal juga nggak juga banyak yang malah support kan kalau di sekitar. Iya. Nah, di awal kuliah dulu kan kalau maba kan banyak kegiatannya nih ya. Nah, pernah nggak sih kayak kalau bisnisnya itu saling support sama kuliah misalkan pas ada kegiatan usaha kuliner radio ini malah jadi sponsor atau jadi vendor dari konsumsinya di organisasi. Jadi kayak pernah nggak sih kayak bisnisnya itu saling support sama kuliah gitu? Hmm, mungkin kalau apa namanya ya jenis kita itu kan maksudnya untuk dibawa ke sebuah event di kampus menurut aku sih bisa-bisa aja ya pastinya gitu. Apalagi misalnya nih kita deket dengan dosennya, kita deket dengan apa orang-orang di kampus gitu ya, misalnya pengurus-pengurus di kampus gitu bisa lah kita 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 obrolin gitu kan buat bilang nih gitu kan kita apa jabarin tentang produk kita juga oke loh buat dijadiin apa kayak konsum di sebuah event di kampus gitu loh. Maksudnya baik lah gitu untuk dijadikan konsum di kampus gitu. Bukan yang main-main gitu loh Berarti maksudnya. kuncinya balik lagi ke tadi ya, nggak usah takut untuk promosiin usahanya gitu ya. Nah, karena Yang iya, penting itu harus pede kalau aja sih. nggak dipromosiin, gimana orang bisa tahu kalau punya usaha gitu, gimana mau dapat pembeli gitu ya. Nah, selama ini kendalanya yang paling menghambat untuk usaha kuliner itu apa kira-kira? Mungkin kalau kemarin sempat ada sih beberapa kendala mungkin waktu aku jualan makanan tuh ya. Karena kan makanan aku kan digoreng ya itu ya. Eh, jadi kalau misalnya ada konsumen yang misalnya cancel belinya gitu kan, nah itu menurut aku jadi rugi ya kalau di aku karena kalau makanan aku hitungannya tuh digoreng, gitu kan, makanannya tuh harus cepat dimakan lah istilahnya kalau kayak gitu. Nah, mungkin kendalanya itu kalau misalnya masak terlalu banyak atau kelebihan gitu, jadinya kan nanti bakalan rugi kan di kita. Nah, makanya tuh dengan sistem PO itu yang lebih buat kita tuh bisa jadi nggak rugi dan kita tuh lebih untung gitu loh pastinya menggunakan sistem PO itu. Dan yang makanya yang aku bilang tadi yang paling perlu dipertahankan tuh rasa dari produk yang kita sajikan tadi. Itu menurut aku salah satu kunci dan itu bikin pelanggan kita tuh buat balik lagi dan membeli lagi produk Oh, kita. berarti dulu sebelum sistem PO pernah ready stock harian gitu. Belum sih, belum pernah maksudnya. Tapi tuh pas ada open PO itu ada yang Oh, nggak jadi ambil gitu loh tiba-tiba karena mana gitu kan. Nah terus ya udah dan tapi akhirnya tuh tetap kita beli sendiri sih. Aku beli gitu loh oh. maksudnya. Aku beli produk aku Oh, gitu. kalau dari kusimpulin berarti PO-nya ini dia bayarnya setelah makanan jadi ya? Karena kan beberapa ada yang PO terus bayar 50% dulu gitu. Oh iya, oh dia bayar setelah makanan Oh, baru diterima di sih. akhir gitu ya. Mm-mm. Pernah kepikiran nggak kemarin, pas kemarin-kemarin Mm-mm. itu kalau PO-nya mungkin kayak bayar DP 50% dulu sekedar untuk biaya apa produksinya gitu. Kan karena memang rata-rata tuh orang pesannya cuma dua gitu kan atau tiga gitu. Nah itu jadi kita memang nggak mau bikin DP sih kan malah ribet gitu karena kita juga jualnya nggak terlalu mahal gitu kan daripada ntar orang bayarnya dua tiga kali itu malah Hmm. bikin bikin ribet. Terus kemarin sih ada
waktu itu paling banyak itu satu orang pesannya 10 porsi. Nah, itu sempat kalau nggak salah aku mau bilang DP gitu. Dia mau bilang aku DP berapa, dia bilang gitu kan. Tapi aku bilang ya udah nggak usah aja gitu karena ya cuman dia doang sih gitu. Jadi biar ntar langsung sekalian aja transfernya berapa aku Oh, bilang gitu. Karena memang cuman ya maksudnya dia sekali beli cuman dua tiga berarti gitu. emang udah dari awal kayak Iya. ngebangun kepercayaan ke customer juga ya, biar customernya juga percaya sama Dio. Nah, Iya. kalau menurut Dio, kira-kira kalau bisnis usaha kayak gini, kayak kuliner, itu sebenarnya kalau mulai dari modal yang kecil itu possible atau berkemungkinan besar nggak sih untuk nanti bisa bertumbuh dengan cepat? Apakah harus modal yang langsung gede atau dari kecil itu sebenarnya bisa untuk berkembang juga? Kalau dari aku sendiri buat modal menurut aku ya pasti butuh modal ya. Untuk aku sendiri ini aku modalnya nggak cukup banyak gitu. Maksudnya ya masih bisa dibilang nggak sampai misal nggak sampai 2 digit lah itulah kalau bisa dibilang gitu kan. Nah setelah nanti kita udah jalanin semuanya nanti baru pasti kita lebih tahu gitu loh untuk memanage uangnya lagi eh, apa biar modalnya tuh lebih kecil lagi nanti gitu. Kalau kita udah jalanin sih Oh, berarti modal modal tapi nggak perlu modal yang banyak modal kecil juga tetap pasti bisa karena kan ya itu mulai dari perlahan. hmm, berarti kalau mau modalnya dari yang kecil, salah satu kuncinya itu manajemen keuangannya ya, kayak bisa dimanfaatin sebaik mungkin atau enggak modalnya itu. Nah, pernah nggak kepikiran kalau usaha kuliner ini diarahkan ke arah catering sehat? Mungkin kayak kan beberapa juga yang sekarang udah mulai sadar tentang kebutuhan pola hidup yang sehat, konsumsi yang sehat gitu. Kayak udah banyak yang nge-gym, banyak yang makanannya tuh yang organik-organik. Pernah kepikiran nggak kalau yang cicip gunting ini dibikin beda, jadi kayak semua bahannya organik, jadinya jatuhnya kayak healthy catering gitu. Sempat juga itu ada sih kepikiran seperti itu karena waktu itu memang banyak juga kan orang yang bikin kayak itu lebih ke frozen sih sebenarnya aku langsung pikirnya gitu karena waktu itu bikinnya kayak dimsum apa tapi bahannya sayur-sayuran gitu loh yang tinggal karena mereka nggak kalau dimsum kan mereka nggak perlu Ya. digoreng ya maksud tinggal dikukus juga bisa dan itu lebih sehat. Nah jadi waktu itu aku kepikirannya cuma itu bikin dimsum yang kayak dari sayur-sayuran dari tempe tahu gitu waktu itu sih kiranya kayak gitu Oh, ada. untuk yang cik-ciknya ini belum ya, karena kan masih digoreng. Itu mungkin beberapa orang kayak anti banget sama minyak, apalagi yang vegetarian garis keras gitu. Betul. Karena itu nggak bisa di air fryer kan, cek gunting harus terendam sama minyak kan, itu biarpun kita pakai minyak kelapa pasti tetap juga karena itu banyak kandungan Mm-mm. minyaknya kan nanti. Terus kalau menurut Dio gimana sih pendapat Dio tentang kayak bisnis di bidang kesehatan, kayak nakes yang berwirausaha itu gimana menurut Dio? Kalau menurut aku ya nggak apa-apa sih untuk nakes berwirausaha karena eh ya semua orang berhak nggak sih berwirausaha. Ini asal tetap ada porsi-porsinya gitu kan. Nggak boleh tuh kita berlebihan. Udah ada batas-batasnya Mhm. pasti untuk berwirausaha. Ya, pengen tuh berpunya usaha gitu kan. Pasti kan bangga kalau punya usaha Nah, sendiri. kalau bisnis di bidang kesehatan sendiri, menurut Dio, entah itu bentuknya produk kayak tadi mungkin catering yang makanan-makanan sehat, atau bentuknya jasa kayak klinik atau dan lain sebagainya. Menurut Dio, apakah merupakan peluang usaha yang bakal bertahan dalam jangka panjang atau cuma ikut-ikutan tren aja? Menurut aku ya kalau kayak buat yang bisnis kesehatan itu bakalan buat jangka panjang banget sih. Pasti kan semua orang Hmm. pengennya sehat ya. Nah, menurut aku kesehatan pasti bakalan jangka panjang sih. Contohnya misalnya kita bikin bisnis apotek gitu kan, pasti itu dibutuhkan untuk semua orang kan. Orang pasti membutuhkan obat gitu. Jadi menurut aku untuk bisnis kesehatan itu menurut aku penting banget. Ya aku juga nanti juga aku pengen kok bikin
bisnis Boleh, kesehatan gitu. boleh. Nah, kan sekarang udah kayak udah digital banget, terus juga udah ada AI dan lain sebagainya. Menurut dia, apakah bisnis kesehatan itu nantinya ke depannya bakalan tergantikan sama robot-robot, sama AI dan lain sebagainya nggak? Menurut aku, biarpun udah berkembang zaman, kayaknya tetap aja sih nggak bakal tergantikan untuk Oh, kalau kesehatan. Nggak akan bisa hmm. kayak robot sih kalau kata Apalagi aku. kalau yang jasa ya, misalkan dokter ketemu pasien gitu ya, masih lama banget digantiin Itu sama robot dan lain sebagainya. nggak akan mungkin sih kalau menurut aku. Terus kalau menurut Dio, usaha kesehatan apa yang paling tertarik nih, Dio? Nah, kalau di sini kan aku kuliahnya juga di Hmm. bagian farmasi ya. Nah, insya Allah kalau aku udah setelah selesai profesi apoteker, insya Allah aku mau buka bisnis apotek sih pastinya. Mau bangun apotek, mau bikin apotek pastinya. Bakalan pengen aku kembangin bisnisnya di situ nanti. Kalau di bidang Oh, berarti kesehatan. di sekitar apotek ya. Udah kepikiran belum nih kayak apoteknya layanan khususnya mau apa? Mungkin apoteknya juga jualan alat kesehatan atau apoteknya nanti ngasih pemeriksaan gula darah atau tensi gratis ke semua yang beli gitu. Iya sih pasti kalau mungkin alat kesehatan juga aku bakalan mau kepikiran seperti itu. Dan mungkin kalau yang kayak cek gula darah itu bisa aja untuk seminggu sekali gitu kan juga bisa tuh pemeriksaan rutin gratisnya tuh seminggu sekali gitu kan. Dan kita juga di sana menyediakan sediaan alkes, bahan Hmm, juga ada ntar. Nggak cuma obat-obatan aja gitu sih. prakteknya. Terus sejauh ini kira-kira selama ini itu targetnya yang nanti rencanakan itu cuma ke masyarakat atau udah ada kepikiran nih mau dijadiin kayak distributor atau nanti partner sama rumah sakit tertentu atau sama universitas tertentu gitu. Kalau dari aku sendiri sih, yang pastinya nanti kalau itu dari langsung ke masyarakat juga ya dan tenaga kesehatan lainnya sih untuk kolaborasi dan sama praktik dokter yang pastinya. Kalau apoteker. Oh iya, jadi sama ada layanan pemeriksaan umumnya juga ya berarti. Oh, 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 jadi kan ada hubungannya lah untuk kalau misalnya dari praktik dokter sama Hmm. itu kan pastinya untuk misalnya tembus obat gitu. Kalau kayak layanan lainnya mungkin eh, vaksinasi juga gitu tertarik atau pernah kepikiran ya? Sejauh ini sih aku belum ada sih kalau vaksin karena kan kita juga nggak tahu nih sebenarnya vaksin tuh masih lanjut nggak sih gitu kan. Nah, Oh, kalau iya. itu aku belum ada kepikiran sih buat vaksin Nah, sendiri. mungkin kan Iya. beberapa ibu-ibu gitu beliin anaknya suplemen atau vitamin ke apotek terus oh sekalian nih ada vaksinnya buat adiknya sekalian divaksin gitu. Iya. Tapi sejauh ini aku belum ada sih Hmm. untuk kepikiran vaksin itu. Karena ada sih kalau apotek itu ada yang buat Gimana? vaksinnya ya. Oh, Mungkin jarang ya iya kalau kayaknya masih apotek tuh jarang. yang kayak gitu ya. Biasanya ya Masih apotek ada jarang ya. dokternya jualan alat kesehatan kayak gitu. Kan mungkin nanti bisa jadi terobosan nih. Wah, satu-satunya apotek yang ada vaksinnya di Jogja. Iya, Iya, juga iya, ada iya. sih. Nah, kan belakangannya lagi kayak agak hangat ya isu mengenai BHD, bantuan hidup dokter yang intensif yang kemarin sempat berubah-ubah lah nominalnya. Meskipun yang terakhir udah direvisi. Kalau menurut Dio, apakah tenaga kesehatan itu bukan wajib ya, kayak disarankan untuk berwirausaha kalau mau sejahtera, terutama yang belum spesialis. Kalau menurut aku buat tenaga kesehatan nggak masalah sih buat bangun usaha malah bagus juga kan. Bener yang kata Raffi misalnya dia belum spesialis gitu kan jadi mungkin dia ngembangin usahanya ngembangin bakatnya atau kemampuannya lewat usaha bisnis itu Hmm. nantinya. Terus apalagi pas sudah spesialis, pas lagi sekolah spesialis itu juga kan nggak boleh praktek ya. Jadi kayak pendapatan dari pas bisnis itu mungkin bisa mengcover kehidupannya nanti kayak gitu.
Nah, iya, dan itu juga bisa menopang dan Hmm. menyokong untuk penghasilannya sendiri kan Hmm. gitu. Nah, misalkan nanti Dio udah lulus nih, terus Dio lebih mengembangkan usahanya dan lebih aktif di bidang usaha. Terus ada orang yang kayak ngejudge gitu, kayak tenaga kesehatan kok berwirausaha sih, bukannya harusnya kayak pengabdian gitu. Itu gimana nanggepinnya? Hmm, kalau menurut aku ya nggak apa-apa sih, yang penting kita tetap membagi nggak sih, kita kan tetap apa tadi nganu ke masyarakat juga kan, tetap gitu, nggak cuman kita nganuin ke bisnisnya kita gitu kan, pastinya kenapa tidak kalau keduanya gitu loh, kita mengabdi ke masyarakat juga, dan kita juga ngelakuin usaha kita yang kita lakuin tuh selagi itu tuh hal yang Hmm. positif gitu loh. Hmm. Yang penting ada porsinya masing-masing ya berarti kalau menurut dia. Hmm. Nah, kalau dia sendiri nge-support nggak? Misalkan ada beberapa temen Dio yang nantinya juga jadi tenaga kesehatan itu pada mau berkolaborasi nih bangun usaha kesehatan bareng. Kira-kira Dio support atau ikut bergabung apa enggak? Pasti support banget sih kalau kayak gitu, karena sama-sama di bidang kesehatan kan, pasti kita bakalan lebih support kalau dengan hal seperti itu. Hmm. Pastinya kita lebih mengedepankan kan untuk hal seperti itu di bidang kesehatan. Kalau jangka panjangnya pernah kepikiran nggak? Kayak udah sekarang kira-kira udah ngobrol-ngobrol gitu nggak sama temen, udah mau bikin bisnis apa nih ke depannya bareng-bareng gitu. Ada sih beberapa gitu, kayak aku udah ngobrol sama teman-temanku gitu ya. Ya sejauh ini itu sih bisnis bisnis kayak apotek gitu, dia anak sendiri ya pastinya ya, kalau dokter gitu kan. Dan kalau kolaborasi kesehatan itu pasti justru apa, untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat kan pastinya. Dan sejauh ini kalau ngobrolin bisnis itu pasti ya tentang apotek dan praktik dokter kan, yang lebih masuk gitu loh, dia yang Oh, cocok iya. serasi lah istilahnya gitu kan. Misalkan Dio sama temen-temennya nanti mau mulai bisnis atau nakes lainnya mau mulai bisnis, menurut Dio usaha apa sih yang paling cocok untuk teman-teman tenaga kesehatan yang baru mau belajar mulai bisnis gitu di bidang kesehatan terutama? Hmm. Bisnis kesehatan gitu ya maksudnya. Mungkin kalau bidang kesehatan itu bisa aja tuh kalau masih, apalagi masih masih apa, masih mahasiswa ya, eh, bisa dropship atau reseller itu dengan jualan buku-buku atau jualan peralatan kesehatan medis, kayak misalnya buat OSCE gitu-gitu kan, bisa gitu kan. Itu kan dia juga apa, modalnya lebih sedikit gitu kan, dan dia juga bisa menggunakan kemampuan dia sendiri loh, Oh. maksudnya ilmunya dari mereka. Eh, Sebenarnya ada satu lagi sih Dio. Jadi ada namanya program afiliasi nih. Jadi di Dopa ini itu salah satunya juga ada program afiliasi. Jadi di Dopa selain kita ada kursus online, kita juga ada buku dan ada juga program afiliasi. Jadi itu nanti teman-teman cukup daftar aja secara gratis. Itu nanti semua website untuk copywritingnya, semua media-media penjualannya itu udah disiapin sama Dopa. Jadi cuma daftar gratis aja, nanti dapat link untuk penjualannya, nanti bisa langsung di-share aja. Nanti per produk itu komisinya sekitar 35.000 sampai 50.000 per produk. Itu kan lumayan banget, apalagi buat mahasiswa ya. Iya, berarti lumayan banget ya. Aku juga udah gabung loh ini sama Dopa. Iya, iya, iya. Kalau Apotek. Hmm. kalau mau gabung Iya, di Dopa, udah mulai belajar apotek dari sekarang ya berarti dia mengenai bisnis manajemennya. kemarin kan Hmm. ngambil yang apotek ya, buka bisnis apotek. Udah, Ini udah mulai ya, aktif. udah Hmm. udah sempat ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya di grup konsultasinya sama mentornya. Uh, uh, ada sih sesekali gitu kan. Terus aku juga mantau Hmm. grup-grupnya gitu sih. Nanti kalau ada yang bingung atau ada kendala apa bisa langsung ditanyain aja sama mentornya.
karena itu mentornya juga udah pengalaman langsung bangun beberapa apotek, jadi bisa ya konsultasi-konsultasi. Iya. Terus kemarin juga dari Dopa tuh aku ada ikut seminar gitu-gitu sih kayak apa dari dokter apa gitu pernah. Jadi Oh, menurut aku keren banget oh sih iya, Dopa. iya. Semoga kedepannya bisa lebih membantu juga buat Dio. Kedepannya bisa lebih lancar juga rencana apoteknya, nanti bisa berkembang terus ke depannya. Nah, untuk apoteknya Iya. nanti kira-kira apakah modalnya dari Dio sendiri atau udah kayak kepikiran mau dibikin cari dana investor atau dari luar gitu? Eh, apa namanya kalau dari karena kan memang Hmm. dari awal sekolahnya farmasi ya. Aku udah tabung sendiri gitu ya dari uang tabungan aku pribadi buat aku bangun usaha apotek aku sendiri itu sih ya. Mungkin kalau misalnya apoteknya udah berkembang bisa aja ntar kita cari investornya Oh. gitu. Terus ke depannya, misalnya apoteknya udah jalan nih, ke depannya kira-kira mau dikombinasiin lagi sama usaha apa? Udah ada gambaran atau mau nanti bikin rumah sakit dan lain sebagainya? Mungkin kalau dari aku nggak terlalu kepikiran ke rumah sakit ya. Pastinya aku bakalan mungkin bikin seperti apa eh, klinik aja atau enggak ya apoteknya ada dibikin tempat Hmm, lain gitu. oke, oke. Kalau kayak bikin perusahaan obat gitu pernah kepikiran nggak? Kan sesuai bidangnya banget nih. Iya, tapi kalau dari aku sendiri belum ada kepikiran sampai ke bikin Oh, perusahaan iya. obat belum ada. Iya, iya, iya. Tapi ke depannya mungkin berarti perkiraannya bakalan lebih fokus ke bisnis kesehatan ya. Untuk yang Iya, oh, cik-ciknya ini iya. mungkin kedepannya tidak terlalu difokuskan lagi gitu. Atau didelegasikan ke orang lain mungkin ya. Kalau ini sih sebenarnya kan aku sekarang lagi mau bikin kafe ya Raffi ya. Nanti aku ya itu bisnis cik-ciknya aku akan pindah ke situ ke kafe aku. Nanti namanya Serasa Cafe. Jadi nanti tuh menu cik-cik tuh aku pindahin ke sana dan aku tambahin beberapa menu juga gitu. Jadi ada di tempat lah gitu kan. Jadi orang juga kalau misalnya ke sana lebih tuh Oh, ada kalau outletnya di sendiri. outlet itu berarti nanti Iya. ready stock ya, maksudnya kayak datang mesin bisa langsung dikonsumsi atau PO juga. Iya, datang pesan bisa Oh, langsung konsumsi kalau kayak gitu kalau gitu. boleh dapat bocoran kira-kira nanti udah ada rencana tempatnya di mana ini? Daerahnya. Daerahnya tuh di daerah deket kampus Waduh, UAD yang gitu, pinggiring di tuh. belakang kampus UAD. Kampus Eh, iya, heeh, yang dekat kampus buat 4. teman-teman sejauh di sini mungkin yang kuliah di UAD atau yang di seputar Yogyakarta bisa langsung nanti mampir ke kafenya Dio ya. Atau Iya. sekalian jadi penghuni kosnya juga ini mumpung bapak kosnya di sini. Ini Iya. kos-kosannya sekarang udah mulai dibuka di. Iya, ini kita udah mulai buka sih untuk kos-kosannya udah beberapa orang yang unik. Udah banyak Oh, juga itu sih deket yang banget dari kampusnya atau beberapa menit atau di mananya kalau boleh tahu di belakangnya atau gimana? cuman ini cuman belakangnya doang kan bener. Oh, Ya paling 3 menit oh, udah sampai. mantep banget nih buat teman-teman nih kalau yang mager bawa kendaraan bisa jalan kaki ke kampus ya. Bener, Hmm. bisa jalan kaki kalau Apalagi kan dari. kalau yang WAD kan pinggiring road kan itu kayak kalau kosnya di seberang ribet untuk nanti muter baliknya dan lain sebagainya. Bisa langsung ke kosnya Dio di belakang WAD. Dan kita juga di sini ada fasilitas fasilitas antar mahasiswa ke kampus Oh, dari kosannya mantap sendiri. banget tuh. Itu kayak gimana? Pakai shelter atau pakai Gojek atau gimana? Enggak, nanti kita udah ada misalnya udah ada yang nganterin gitu kan ada motornya ada yang nganterin nanti udah dianterin sampai kampus gitu dari Oh, kosannya. itu dari penjaga kosnya ya berarti. Iya, oh. Itu kosnya, Nanti bisa oh diantar gitu. jemput juga bisa. Oh, iya iya. Kalau Dan ya nanti biayanya tapi ya biayanya masih lebih miring lah daripada hmm, kalau orang naik Gojek. hmm. Itu kalau semua penghuninya mau minta antar jemput gimana tuh?
Berarti padanya Wih, lebih banyak kalau kayak gitu. nanti jadi pangkalan Gojek. Iya, ya Iya. pokoknya gitulah. Tapi ini ada beberapa kendaraan, ada yang enggak Ada juga. beberapa apa? Ada beberapa yang bawa Hmm. kendaraan, ada yang enggak sih. Iya. Untuk Mm-mm. kafe Karena kan apa? kos, karena ini kan kos Putri ya. Biasa tuh Putri memang jarang kan ada yang nggak bawa kendaraan, ada Mm-mm. yang bawa kendaraan gitu loh. Karena biasanya juga pada mager ya kemana-mana sendiri. Tinggal nge-grab aja nyampe, tinggal naik. Mm, Nah, untuk mm, kafenya itu makanya, sekarang rencananya itu kafenya kayak coffee shop biasanya, yang makanan yang kayak kopi, terus juga konsumsi yang kayak roti gitu-gitu, atau ada rencana ke depannya bakal dibikinin kayak menyediakan konsumsi makanan sehat kayak healthy catering atau makanan yang salad-salad atau yang organik-organik. eh, kita juga bakalan ada sih bikin menu-menu yang sehat itu ada ntar. Ada memang udah kepikiran untuk bikin menu yang sehat tuh ada. Dan itu nanti kita ngerediinnya ada di hari tertentu biasanya kalau kayak gitu. Oh. Di Sabtu dan Minggu kita udah ada bikin plannya seperti itu sih karena kan nggak semua orang ya misalnya mau Mhm. makan itu gitu kan. Kalau makanan yang lain ready setiap harinya insya Allah gitu kan. Tapi untuk makanan yang sehat itu biasanya ada hari tertentu aja. Kita udah seperti Mhm. itu sih. Ada kepikiran buat bikin salad gitu-gitu kan. Yang Iya. salad roll Oh, iya. juga itu loh Raffi kan yang Itu lagi roll ya yang bagus banget sih karena mungkin sekarang orang udah pada pengen makanan sehat, cuma agak terkendala nih kalau ke kafe makanannya adanya cuma kayak Garden Blue atau apa-apa yang digoreng gitu kan. Kayak masih jarang yang nyediain makanan yang sehat. Padahal mereka tiap hari udah nge-gym, tiap hari udah olahraga, tapi begitu ke kafe malah makannya kayak gitu lagi. Itu kayak bagus banget sih iya. idenya. Apalagi kalau bukanya dari pagi mungkin. Jadi buat mahasiswa yang mau berangkat kampus gitu beli sarapannya di situ untuk bawa kampus saladnya gitu. Ya, ini bukanya dari pagi sih. Pokoknya dari startnya paling pagi itu jam 8 kita udah Oh buka iya, iya. gitu. Apa nanti ke depannya pernah kepikiran juga kayak di kos-kosannya ada apoteknya atau ada kliniknya gitu ya. Jadi benar-benar lengkap banget. Ya, ini kalau ada lahannya pengennya seperti itu. Jadi kayak lebih deket aja gitu kan kalau memang ada lahannya. Maunya gitu. Apalagi kan yang di kos kan namanya anak kos ya, jauh dari rumah. Kalau sakit gimana-gimana kan kalau ada apoteknya bisa langsung turun diobat atau ada dokternya kan bisa langsung kontrol. Iya, makanya ini juga kayak apa sekarang kan anak-anak sekarang juga pasti kan pada kadang-kadang mageran gitu kan. Ini nih makan kafenya juga deketan banget sama kosannya, cuma di bawahnya gitu loh, istilahnya. Di sebelah. Iya. Jadi mereka tinggal turun ke bawah aja ada kafenya gitu loh. Mau makan apapun udah ada gitu kan biasanya. Jadi gampang Mm-mm. lah. Kalau dari fasilitas olahraganya kayak udah ada belum kira-kira? Kita belum ada bikin fasilitas apa-apa sih kalau yang buat kesehatan. Iya. Mungkin nanti bisa dibikin jadiin kos yang sehat gitu. Jadi kayak ada fasilitas olahraganya, ada Ya, apoteknya, ada kliniknya. Jadi bisa, ya bisa dikembangkan. beda daripada yang lain gitu. Bener. Oke, gak kerasa udah cukup lama juga ngobrol-ngobrolnya. Yuk, makasih banyak menyempatkan Iya, waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol malam di sini. Semoga usaha apotek ya ke depannya berkembang terus nanti juga bisa jadi kos-kosan sehat juga sesuai obrolan barusan. Terus nanti amin, rencana-rencana yang lainnya amin. bisa segera tercapai. Ben- Hmm. Amin, amin, amin. Iya. Iya, Terima kasih banyak ya Raffi ya. oke, makasih yuk. Boleh. Oke, Mantap. ya, bye-bye. Dadah.